Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rindu Sekarwangi dengan NIM C0E025026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum pajak. Yang pertama itu ada pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Secara umum, hukum pajak mengatur yang pertama, siapa yang wajib membayar pajak, yang kedua, apa yang dikenakan pajak, yang ketiga, berapa besar pajak yang harus dibayar, yang keempat, bagaimana tata cara pembayaran dan pelaporannya, yang kelima, sanksi jika terjadi pelanggaran. Alasan pemerintah memungut pajak terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, gaji pegawai negeri. Yang ketiga, subsidi dan bantuan sosial. Dan terakhir itu pertahanan dan keamanan. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu alat pengatur. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, melindungi produk dalam negeri, dan mengatur konsumsi barang tertentu. Contohnya itu pajak rokok. Yang keempat itu pemerataan pendapatan. Melalui pajak progresif, masyarakat berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar sehingga dapat membantu pemerataan ekonomi. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Negara dianggap memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga rakyat wajib membayar pajak sebagai premi. Yang kedua itu teori kepentingan. Besarnya pajak yang dibayar seseorang disesuaikan dengan tingkat kepentingan atau manfaat yang diperoleh dari negara. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak harus dibayar sesuai kemampuan seseorang. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Yang keempat, teori bakti. Pembayaran pajak merupakan bentuk pengabdian warga negara kepada negara. Yang terakhir itu teori daya beli. Pemungutan pajak bertujuan menjaga keseimbangan daya beli masyarakat agar perekonomian tetap stabil. Yang terakhir itu ada azas pemungutan pajak. Yang pertama, azas keadilan. Pajak harus dipungut secara adil sesuai kemampuan wajib pajak. Yang kedua, azas kepentingan hukum. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang dan jelas aturannya. Yang ketiga, azas kemudahan. Pajak dipungut pada waktu yang tepat dan tidak memberatkan wajib pajak. Yang keempat, azas efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pajak yang diperoleh. Azas-azas ini pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Jadi, kesimpulannya itu, hukum pajak adalah aturan yang mengatur hak dan kewajiban negara serta wajib pajak dalam pemungutan pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemungutan pajak didasarkan pada berbagai teori dan harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan, dan efisiensi agar berjalan dengan baik dan tidak memberatkan masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.